takut terlihat mandiri karena menghilangkan sisi kewanitaannya. Halo guys, assalamualaikum, welcome back my YouTube channel. Gimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik ya. Terima kasih buat kalian yang udah singgah ke channel aku, dan selamat datang yang baru mampir di channel aku. Pastikan kalian like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku, dan aku lebih semangat lagi kontennya. Kalian pastinya familiar banget sama Cinderella. Ia adalah princess kedua yang diperkenalkan oleh Disney melalui sebuah film animasi pada tahun 1950 guys. Alkisah Cinderella adalah seorang gadis miskin yang hidup bersama ibu dan dua saudari tiri yang selalu bersikap kasar padanya. Suatu hari, putra mahkota kerajaan, Prince Charming, mengadakan pesta untuk mencari calon istri. Berkat bantuan ibu peri, Cinderella dapat menghadiri pesta tersebut dan mencuri hati Prince Charming. Keduanya pun menikah dan hidup bahagia selamanya. So guys, film Cinderella ala Disney menceritakan bagaimana nasib Cinderella berubah drastis setelah bertemu dengan Prince Charming tersebut. Kehadiran Prince Charming seakan-akan menyelamatkan Cinderella dari penderitaannya. Ternyata Cinderella nggak cuma ada di film-film, tapi juga ada di dunia nyata. Jadi guys, pada tahun 1955, penulis asal Inggris Agatha Christie mencetuskan istilah Cinderella Complex. Terdapat dalam karyanya Hickory Dickory Dock, dipopulerkan oleh terapis Amerika Serikat Khalid Dowling. Dowling ini menerbitkan buku The Cinderella Complex, Woman's Hidden Fear of Independence, yang membahas tentang ketergantungan perempuan terhadap sosok laki-laki, serta memiliki keyakinan bahwa sesuatu dari luarlah yang akan menolongnya. Sindrom Cinderella Complex umumnya disebabkan oleh pola asuh dan lingkungan sekitar guys. Dalam budaya patriarki, perempuan ditempatkan pada posisi yang lebih inferior daripada laki-laki. Perempuan dididik untuk bergantung pada laki-laki dalam berbagai aspek. Emangnya zaman sekarang masih pakai lagi seperti yang kayak gitu? Kalau perempuan itu kan harus mandiri juga ya. Pemikiran ini nggak jarang dibawa oleh orang tua dalam pola asuhnya terhadap anak perempuannya. Orang tua terlalu memanjakan serta bersikap protektif terhadap anak perempuannya guys. Mereka terbiasa dilayani, dituruti, bahkan nggak diperbolehkan untuk menghadapi masalahnya sendiri. Akibatnya mereka tumbuh menjadi pribadi yang sangat bergantung pada orang lain. Kalau kayak gini terus kan ngerepotin orang lain juga ya. Selain itu, mengalami trauma juga dapat mereka berpikir bahwa mereka membutuhkan sosok lain yang dapat menolong dan melindungi mereka dari hal yang membahayakan. Dengan begitu, pengidap Cinderella Complex akan lebih merasa aman bersama dengan sosok lain yang ia dambakan tersebut. Meskipun dalam kenyataannya, ia juga akan mengalami perlakuan yang enggak menyenangkan. Apa sih tanda bahwa wanita mengalami Cinderella Complex guys? Biasanya wanita yang mengalami Cinderella Complex ini sangat mengidamkan seorang lelaki yang membuatnya merasa nyaman dan aman. Mereka juga mencari sosok yang dapat menyediakan segala kebutuhan hidupnya. Selain itu guys, wanita dengan Cinderella Complex ini umumnya lebih sering mengalami perasaan cemas, perilaku yang tidak efektif dalam setiap pekerjaan, dan takut terlihat mandiri karena menghilangkan sisi kewanitaannya. Padahal kan wanita itu memang harus mandiri juga ya kan guys. So, manja itu boleh ya untuk wanita, tapi mandiri itu juga harus guys. Kalau menurut kalian gimana? Bisa komen di bawah ya. Terkadang pengidap Cinderella Complex nggak menyadari dirinya mengalami kondisi ini guys. Meskipun Cinderella Complex belum termasuk dalam gangguan psikologis ya, namun dampak yang terjadi akibat kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas hidup pada seorang wanita. So guys, adapun mereka yang memiliki ciri-ciri Cinderella Complex yaitu mengidentifikasi feminitas dengan sifat lemah lembut, penurut, dan inferior. Terus, ia juga mendambakan pasangan dengan kualitas maskulin tradisional yang dapat menyelamatkan, menjaga, dan menyediakan segala kebutuhannya. Menyukai peran gender tradisional, yaitu di mana laki-laki sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai mengurus rumah tangga. Padahal zaman sekarang kan selain mengurus rumah tangga juga ada yang namanya wanita karir. Tapi mereka yang memiliki Cinderella Complex tidak terima dengan itu karena mereka nggak menerima bahwa perempuan itu nggak harus mandiri loh. Mempercantik penampilan hanya supaya disukai laki-laki. Padahal zaman sekarang ya guys, cantik itu nggak di wajah aja ya. Kalau
cantik di wajah aja tapi nggak punya value, percuma aja guys. Next, sulit membuat keputusan sendiri dan mudah mengikuti pendapat orang lain. So, gimana menurut pendapat kalian? Masih ada ciri-ciri yang lain. Penderita Cinderella kompleks, dia nggak bisa atau takut apabila harus hidup sendirian. Terus, kesulitan melakukan pekerjaan yang berat dan menyangkut kepentingan banyak orang, dan merasa dirinya membutuhkan perhatian ekstra dari orang lain. Kalau dia sendiri aja diperhatikan gimana guys? Ribet juga ya. Terakhir, ciri-cirinya yaitu merasa dirinya diperlakukan buruk ketika bertemu dengan seseorang yang enggak sesuai ekspektasi. Ini mungkin karena dia selalu diturutin dan dimanjain. Sekali ketemu orang yang enggak sesuai, makanya dia merasa dirinya diperlakukan buruk. Padahal mana tahu orang tersebut mau mengubahnya menjadi lebih baik lagi agar tidak ketergantungan. Gimana menurut pendapat kalian guys? Seseorang yang mengalami sindrom Cinderella kompleks bahkan memiliki rasa takut atau benci terhadap konsep perempuan yang mandiri guys. Menurutnya, kemandirian akan mengurangi esensi feminitas seorang perempuan. Ketika sudah memiliki pasangan, mereka menjadi sangat bergantung dalam segala hal. Bahkan dalam pembuatan keputusan yang sepele aja guys, dan gak ada sangkut pautnya dengan orang lain pun mereka cenderung mengandalkan pasangannya. Repot juga sih kalau kayak gini ya guys. Sindrom Cinderella kompleks dapat mengganggu hubungan pengidapnya dengan orang-orang di sekitarnya juga. Ya iyalah, ngerepotin gitu. Mereka mungkin akan dianggap merepotkan karena sangat bergantung pada orang lain. Nah, ini juga penting. Cinderella kompleks juga bikin kita rentan terjebak dalam hubungan toxic relationships. Kenapa? Ketergantungan berlebihan terhadap pasangan tersebut serta ketakutan untuk hidup mandiri bikin kita rela bertahan bersama pelaku kekerasan. Pelaku pun merasa bisa memperlakukan kalian seenaknya karena tahu dia nggak bakalan pernah kabur atau melawan. Cinderella kompleks memang bukanlah sesuatu yang mudah untuk diatasi guys. Semakin dewasa usia pengidapnya, maka semakin sulit buat mengatasinya sebab kemunculan sindrom ini merupakan efek dari pola asuh sejak dini. Jadi ada beberapa cara untuk mencegah serta mengatasi terjadinya Cinderella kompleks pada perempuan. Yang pertama, pola asuh. Mendidik anak secara adil, setara, dan inklusif. Seperti yang udah disebutkan sebelumnya ya guys, Cinderella kompleks disebabkan oleh pola asuh yang salah dan lingkungan yang bias gender. Karenanya kemunculan sindrom ini dapat dicegah dengan mendidik anak dengan prinsip-prinsip kesetaraan. Kita bisa mengajari anak bahwa setiap manusia setara terlepas dari jenis kelamin maupun identitas gendernya ya. Katakanlah kepada anak bahwa perempuan bisa feminin tanpa bersikap manja atau inferior. Begitu pula pada laki-laki guys, bisa maskulin tanpa berperilaku kasar serta superior. Yang kedua, mengajarkan bahwa value perempuan tidak bergantung pada laki-laki. Perempuan dengan Cinderella kompleks nggak hanya berharap pada laki-laki menyelamatkannya serta melindungi dirinya. Mereka seringkali berdandan hanya untuk memuaskan dan menarik perhatian laki-laki. Maka dari itu guys, kita perlu menekankan bahwa value seorang perempuan tidak bergantung pada pendapat orang lain. Kitalah yang bisa menentukan value kita sendiri melalui penerimaan dan apresiasi terhadap diri sendiri. Cantik itu nggak modal dandan aja ya guys. Cantik itu bisa dari segi yang lain juga. Terus, membiasakan perempuan untuk memiliki kemandirian. So, pengidap Cinderella kompleks memiliki ketakutan terhadap kemandirian. Mereka bahkan menganggap kemandirian tersebut dapat mengurangi nilai-nilai feminin dalam diri mereka ya. Padahal pada dasarnya kemandirian perlu dimiliki oleh setiap orang tanpa terkecuali. Sebab setiap orang akan dihadapkan dengan situasi-situasi di mana mereka harus melakukan berbagai hal serta membuat keputusan sendiri. Kemunculan Cinderella kompleks dapat dicegah dengan menumbuhkan kemandirian dalam diri perempuan tersebut. Biarkan mereka belajar menghadapi masalah, memenuhi kebutuhan, serta membuat keputusan sendiri. Selain melatih kemandirian, hal ini juga dapat mengasah kemampuan mereka untuk berpikir kritis dalam menghadapi situasi sulit. Jadi perempuan itu harus mandiri. Terakhir ya guys, ini kalau udah nggak bisa dapat ditolong apa-apa, jadi mencari bantuan profesional. Jika kalian mengidap sindrom Cinderella kompleks pada tahap yang udah sangat mengganggu, maka sebaiknya harus berkonsultasi dengan psikolog. Sebelumnya telah disebutkan ya bahwa Cinderella kompleks yang dibiarkan semakin parah dapat berkembang menjadi gangguan kejiwaan, yaitu seperti dependent personality disorder. Kalian juga menjadi lebih rentan terjebak
dalam hubungan yang toksik dengan konsultasi ke psikolog, setidaknya akan terbantu untuk mencari akar permasalahan serta memulihkan dari sindrom Cinderella kompleks yang dialami. Oke guys, sekian penjelasan dari aku mengenai Cinderella kompleks. Pada dasarnya setiap perempuan punya pilihan atas hidupnya sendiri ya. Kita bisa menjadi siapapun yang kita mau tanpa perlu kehilangan otoritas atas diri dan pilihan hidup kita. So, life is choice. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku. Jangan lupa di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar aku lebih semangat lagi kontennya. Kalau ada pendapat lain atau yang mau ditambahkan bisa komen di bawah ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.